Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to Desa Pangkur atau Dusun Pangkur di kaki Gunung Kawi merupakan sebuah dusun yang cukup besar dengan penghuninya yang hidup tentram. Sawah, ladang menghasilkan panen yang baik. Hujan turun tepat pada waktunya. Dan sudah bertahun-tahun tidak ada gangguan hama. Penghuni dusun itu merasa makmur hidup mereka. Walaupun tentu saja kalau diukur dari pandang mata orang kadipaten atau kerajaan, kehidupan para petani di Dusun Pangkur itu terlalu sederhana dan miskin. Gajah Poro, seorang pemuda yang berasal dari Dusun Pangkur, merasa bahagia sekali karena dia berhasil mempersunting Ken Endok, gadis yang dikenal sebagai kembangnya Dusun Pangkur. Ken Endok belum pernah bertemu muka dengan suaminya. Tentu saja Gajah Poro sudah seringkali mencuri pandang dengan sembunyi-sembunyi, dan dialah yang tergila-gila pada Ken Endok. Berkat keadaan bapaknya yang merupakan petani yang memiliki sawah yang sangat luas, juga memiliki belasan ekor kerbau, maka pinangan diterima. Akhirnya menikahlah Gajah Poro dengan Ken Endok yang cantik jelita. Ketika Ken Endok menitikkan air mata dan menahan isak pada saat kedua pengantin dipertemukan, semua orang, termasuk Gajah Poro, hanya menduga bahwa gadis menangis karena malu, karena terharu, atau mungkin juga karena bahagia. Pendeknya, semua pengantin wanita harus menangis. Kalau tidak, mau dijadikan celoteh para wanita yang menjadi tamu. Akan tetapi, hanya Ken Endok sendirilah yang tahu bahwa tangisnya bukan karena semua itu, melainkan karena kecewa dan berduka. Beberapa pekan yang lalu, ketika mencuci pakaian di anak sungai luar dusun bersama kawan-kawannya, muncul seorang pemuda yang menunggang kuda. Melihat pemuda itu menghentikan kudanya di tepi sungai, para gadis dusun itu berlarian sambil menahan tawa. Akan tetapi Ken Endok tiada dapat melarikan diri. Cuciannya terlampau banyak, sehingga tidak mungkin ia membawanya pergi sambil berlari. Apalagi cuciannya masih berceceran, bahkan sebagian ada yang belum dicucinya. Dan terpaksa ia mengangkat muka memandang ketika pemuda itu juga memandangnya tanpa turun dari kudanya. Seorang pemuda yang luar biasa tampannya, seperti sang Arjuna dalam pandangan Ken Endok
yang biasanya hanya melihat laki-laki dusun, pemuda-pemuda yang berlepotan lumpur dan dengan pakaian yang serba hitam dan kumal. Akan tetapi pemuda ini mengenakan pakaian priai dengan baju lengan pendek, celananya hitam tertutup sarung, kulit dadanya, lehernya, lengan dan kakinya yang tampak sedikit itu demikian bersih dan kuning. Wajahnya demikian elok, seolah-olah mengeluarkan cahaya gemilang, seperti dewa Kamajaya baru turun dari kahyangan. Ken Endok terpesona dan lupa bahwa ia menengadah dan memandang dengan mata terbelalak tanpa berkedip. Pemuda itu pun terpesona. Dia biasa melihat putri kadipaten, cantik-cantik memang. Akan tetapi kecantikan yang banyak dibantu oleh mangir, pemutih pipi, dan pemerah bibir penghitam alis. Juga dibantu oleh pakaian yang indah-indah. Akan tetapi gadis yang satu ini hanya bertapih pinjung dan nampak lekuk dadanya karena tapih itu basah kuyup. Rambutnya terurai basah pula. Mukanya sama sekali tidak riasan. Tubuhnya sama sekali tidak berhias. Pendeknya 100% wanita. Akhirnya Ken Endok sadar akan keadaan dan cepat-cepat dia menundukkan mukanya yang berubah menjadi kemerahan. Dan pemuda itu pun tersenyum sadar bahwa ia pun tadi kehilangan semangat, seperti orang yang tiba-tiba menjadi linglung. Jagat Dewa Batara, pemuda itu berkata lirih sambil meloncat turun dari kudanya. Kuda itu pun dibebaskan dari kendali dan dibiarkan makan rumput dan minum air tanpa melepaskan pandang matanya dari Ken Endok. Tentu saja yang merasa gelisah, malu, dan salah tingkah. Dan pemuda itu pun berkata kepada Ken Endok, "Apakah aku sedang bermimpi? Ataukah aku benar-benar sedang melihat seorang bidadari? Bidadari turun dari kahyangan dan mandi di anak sungai." Tentu saja sukar dilukiskan bagaimana perasaan hati seorang perawan dusun yang menerima pujian seperti itu. Berdebar-debar jantungnya, berdenyut-denyut darahnya, sampai terasa di pelipis, dan tubuhnya pun gemetar. Akan tetapi Ken Endok tetap menundukkan mukanya, tidak berani memandang pemuda tersebut. "Duhai Putri Juwita, siapakah gerangan Anda? Apakah Anda Dewi Suprobo yang ditulis Sang Hyang Guru untuk turun ke dunia dan menggoda hatiku? Ataukah Anda Dewi penjaga sungai ini?" Melihat wajah yang dagunya meruncing manis itu masih belum juga diangkat, pemuda itu lalu menambahkan, "Ataukah barangkali seorang bidadari yang gagu?
Alangkah sayangnya kalau begitu. Mulut yang kecil manis itu tersenyum dan kembali membuat pemuda itu terpesona. Di mana ada perawan dusun dengan mulut seperti itu? Ketika tadi tertutup, nampak indah dan manis sekali. Akan tetapi, ketika kini tersenyum, menjadi cerah suasana sekitarnya. Bibir merah membasah dan tipis merekah, seperti kembang wijaya kusuma mekar di tengah malam. Tampak deretan gigi yang rapi dan putih bersih, juga rona mulut yang kemerahan. Lidahnya seperti bermain-main di dalamnya, juga merah segar ujungnya. Dan lebih cerita lagi, ada 2 lesung pipi di kanan dan kiri bibirnya. Kemudian gadis itu menjawab, "Maaf, saya bukan bidadari dan saya tidak gagu." Aduh, para dewata yang agung, suaranya begitu merdu. Gadis itu tidak mengerti, memandang penuh perhatian. Apa kata Paduka Raden? Tidak apa-apa, aku girang kau tidak gagu, Nona Manis. Kedua pipi pun itu semakin merah. Akan tetapi ia khawatir kalau ada orang yang melihat ia bercakap-cakap dengan seorang pria asing. Maka ia pun berkemas, mengumpulkan pakaiannya ke dalam keranjang, tidak sadar betapa semua gerak-geriknya diperhatikan orang. Kalau lengan yang halus itu, lereng bukit kembar dadanya yang membayang di balik tapih pinjungnya, dan bulu halus dari bawah pangkal lengannya. Kemudian ia pun naik ke tepi sungai, tidak sadar betapa pemuda itu menatap kakinya yang tertutup tapih sampai ke betis. Masih nampak bagian bawah yang memadi bunting dan halus. Terutama sekali pemuda yang berpengalaman itu melihat betapa lekuk kaki di atas tumit itu begitu cekung dan kecil, yang menurut pengetahuan tentang wanita yang diperolehnya, perawan ini dengan lekuk tumit dan lesung pipi seperti itu adalah wanita pilihan. Hendak kemana, Nona? Maaf, Raden, saya harus pulang. Bapak akan marah-marah kalau saya terlambat pulang. Nanti dulu nih, Mas. Aku tidak melarang kau pulang. Akan tetapi, perkenalkan dulu namamu dan engkau tinggal di dusun mana. Biarpun jantungnya berdebar mendengar sebutan Nimas, sehingga lehernya terasa tercekik. Namun Nimas itu atau gadis itu memaksa diri untuk menjawab. Nama saya Ken Endok dari Dusun Pangkur. Setelah berkata demikian, saking malunya gadis itu pun melarikan diri. Akan tetapi lelaki itu tidak mengejarnya, melainkan berdiri mengikuti bayangan gadis itu sampai lenyap di dusun depan.
Setelah bayangan itu lenyap, barulah ia merangkul leher kudanya, menepuk-nepuk punggung kuda sambil berkata, Cawuk, kalau aku tidak dapat memadu asmara dengan perawan itu, selama hidupku aku akan merana. Kuda yang sudah terbiasa dimanja dan diajak bercengkrama oleh majikannya itu hanya bunyi meringkik buruk. Sejak pertemuannya dengan pemuda itu, Ken Endok tidak dapat melupakan dia. Wajah yang tampan itu, suaranya yang halus itu selalu terbayang dan terngiang di dalam hatinya. Siang menjadi kenangan dan malam menjadi impian. Tentu saja ia tidak pernah berani bercerita tentang pemuda itu kepada siapapun juga, termasuk kepada ayah dan ibunya. Keadaan gadis yang kini sering melamun itulah yang mendorong ayah ibunya untuk segera menerima pinangan Gajah Poro terhadap Ken Endok. Disangkanya bahwa anak mereka itu yang sudah remaja putri suka termenung karena ingin kawin. Ya, sudah menjadi anggapan umum di zaman itu bahwa lewat usia 16 tahun saja belum menikah, seorang gadis akan diancam dengan sebutan perawan tua. Inilah sebabnya mengapa Ken Endok menitipkan air mata ketika dipertemukan sebagai pengantin dengan Gajah Poro. Bukan karena pemuda yang menjadi suaminya itu terlalu buruk rupa atau bercacat. Tidak, menurut ukuran dusun, Gajah Poro sudah cukup baik. Tidak cacat tubuhnya, rajin, berkecukupan. Namun dalam batin Ken Endok yang membuat perbandingan antara suaminya dan pemuda pujaannya itu bagaikan melihat seekor burung gagak dan seekor burung merak. Dan hal ini pula yang membuat Ken Endok segan melayani suaminya di pelaminan. Pada zaman itu, seorang perawan yang menjadi pengantin tidak tergesa-gesa menyerahkan dirinya kepada pria yang menjadi suaminya, apalagi menyerahkan diri sebelum menikah. Penyerahan diri pertama kali di pelaminan itu bagi seorang perawan di zaman itu merupakan peristiwa yang teramat penting, juga menimbulkan rasa takut, ngeri, dan malu. Oleh karena itu sudah jamak, Gajah Poro tidak menjadi marah dan khawatir. Dia pun tidak menuntut haknya dengan kekerasan dan menganggap bahwa istrinya belum mengenal benar keadaan dirinya, maka masih malu-malu kucing. Dia dan istrinya kini tinggal di dusun Pangkur, dan dengan mata rajinnya Gajah Poro menggarap sawah mertuanya. Sudah 3 bulan lewat sejak Ken Endok menjadi istrinya Gajah Poro. Ia sudah tidak begitu sungkan dan malu kepada istrinya. Akan tetapi masih juga belum mau melayaninya di pelaminan. Bagi Gajah Poro, hal itu pasti akan terjadi.
Tinggal menanti saat yang baik saja sekarang. Pada suatu hari yang cerah, pagi-pagi sekali, Gajah Poro telah berangkat ke sawah untuk membajak sawah milik mertuanya yang berada di luar dusun Pangkur, yaitu di dusun kecil yang bernama Ayugo, agak jauh dari Pangkur. Gendok, Kenendok, aku akan berangkat ke sawah di Ayugo. Hujan sudah mulai turun dan sawah itu harus dibajak. Nanti kau kirim makan ya. Baiklah Kang, jawab Ken Endok. Buatkan sayur jagung untukku ya, dan jangan lupa. Pria itu menahan kata-katanya dan tersenyum. Apalagi Kang? Jangan lupa nanti malam. Sudah terlalu lama aku bersabar, dan engkau berjanji malam nanti kan? Ih, Kakang Gajah Puro. Ken Endok mengelak dengan kata-kata sambil menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan.